Baik, pada praktikum yang pertama kali ini kita akan belajar bagaimana menghitung galat menggunakan bantuan komputer. Tapi sebelumnya kita ulang kembali materi galat pada kuliah, ya kita review. Galat pada dasarnya didapatkan dari proses perhitungan secara numerik, ya pasti akan muncul galat. Kenapa? Karena nilai yang kita hasilkan nanti hanya merupakan nilai aproksimasi. Tetapi sebenarnya sumber galat tidak hanya karena proses perhitungan, sebenarnya ada 3, yaitu ada galat karena percobaan atau galat bawaan. Ini biasanya dihasilkan dari data yang diperoleh dari data pengukuran. Kemudian galat pemotongan, ini biasanya didapatkan apabila saat proses mendapatkan formula numerik didapatkan dari sebuah deret. Nah, pasti akan terjadi proses pemotongan karena biasanya deret yang terjadi adalah deret tak hingga yang harus kita potong sehingga menjadi berhingga. Contoh kemarin pada saat kuliah kita pernah membahas deret Taylor. Kemudian yang ketiga, galat karena pembulatan atau rounding error. Nah, ini mau tidak mau pasti akan terjadi pembulatan apabila melibatkan bilangan rasional atau irasional karena keterbatasan alat untuk menghitung. Nah, sedangkan jenis galat, kalau kita kaitkan dengan cara mencarinya atau cara menghitungnya, maka ada 3. Yang pertama, galat mutlak yang didapatkan dari mengurangkan kemudian mengabsolutkan nilai eksak dengan nilai perkiraan atau nilai aproksimasi. Kemudian yang berikutnya adalah galat relatif, yaitu apabila nilai eksak kita kurangi dengan nilai aproksimasi, kita relatifkan terhadap nilai eksak atau kita bagi dengan nilai eksak, maka kita dapatkan galat relatif. Boleh dikalikan 100% kalau ingin dalam bentuk persentase. Ini juga kita udah bahas kemarin di perkuliahan. Yang berikutnya adalah galat relatif aproksimasi. Itu bila relatif terhadap nilai aproksimasi. Nah, untuk yang ketiga atau yang terakhir ini sebenarnya masih termasuk galat aproksimasi. Biasanya ini digunakan apabila terjadi proses iterasi dan kita tidak tahu nilai eksak. Nah, berarti yang kita cari di sini bukan selisih eksak dengan aproksimasi, tapi yang kita kurangkan adalah aproksimasi yang sekarang terhadap aproksimasi sebelumnya. Nah, biasanya ini yang kita gunakan untuk menentukan tingkat ketelitian dari proses iterasi nantinya. Nah, semakin nilai ini kita tetapkan batas yang kecil, maka akan semakin teliti. Tetapi tentunya iterasi yang akan terjadi juga akan semakin banyak. Nah, untuk memperjelas ya apa yang dimaksud galat tersebut, saya punya algoritma di sini. Nah, coba dari algoritma ini kalian hitung menggunakan bantuan komputer. Tentunya melibatkan bahasa pemrograman karena komputer kan harus diprogram dulu agar bisa ngitung. Nah, untuk bahasa pemrogramannya boleh pakai MATLAB, boleh pakai Maple. Untuk 1 sampai 5 sampai 6 ini adalah nilai awal yang harus dimasukkan. Ini adalah nilai awal. Nilai awal yang ditentukan. Kemudian inputannya cuma 2 ya, X dengan N.
Nanti pada saat menulis di program ini cukup beri nama N saja ya. Cukup beri nama N. Jadi ada dua inputan, X dan N. N ini nanti akan menjadi banyaknya iterasi. Gitu. Nah, apa yang harus diiterasi nih? Ini adalah iterasi. Ini yang akan kita hitung dalam tiap iterasi. Nah, pada saat N sudah tercapai, maka iterasi berhenti dan kita cetak. Begitu saja yang kalian kerjakan untuk praktikum yang pertama. Tentunya setelah melaksanakan ini dan ketemu hasilnya, nanti akan dikasih atau diberikan tugas lanjutan oleh asisten. Apabila ada kesulitan, nanti bisa ditanyakan ke asisten dalam menu forum. Ya. Nanti akan saya buka menu forum. Kalian bisa upload error di situ. Kalau misalkan terjadi kegagalan dalam proses iterasi yang kalian buat, nanti bisa dikonsultasikan dengan asisten.